Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Oktarina dan teman saya bernama Putri Maharani. Di sini kami akan menyampaikan tentang biografi Yusuf Hamka. Beliau merupakan pengusaha jalan tol yang memiliki julukan sebagai Crazy Rich. Crazy Rich sendiri memiliki sebagai arti orang terkaya yang diperuntukkan seperti pengusaha untuk bisnis, artis, sosialita, hingga pejabat lainnya. Orang-orang yang mendapatkan Crazy Rich akan menggambarkan seberapa kaya mereka. Secara khusus, label Crazy Rich disematkan kepada orang-orang yang dengan tingkat kekayaan berlimpah atau di atas rata-rata, seperti memiliki berbagai bisnis, rumah, properti, rumah megah, dan mobil mewah. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil singkat Muhammad Yusuf Hamka. Nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf Hamka, nama lahir Alun Joseph, nama panggungnya Yusuf Hamka atau Babah Alun, tempat tanggal lahirnya Krekot Bundar atau Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tanggal lahirnya adalah 5 Desember 1957, usianya saat ini 64 tahun, agamanya Islam. Profesinya pengusaha jalan tol. Nama pasangannya atau nama istrinya adalah Lena Burhanuddin, dan nama anaknya Fitria Yusuf, Faisal Hamka, dan Farid Hamka. Tentang Yusuf Hamka tersebut, nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf Hamka atau akrab disapa dengan Babah Alun, adalah seorang pengusaha keturunan Tionghoa serta Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada CMNP. PT Citra Marga Nusaphala Persada merupakan perusahaan yang terlibat dalam pembangunan jalan tol di Indonesia. Pada saat usia Yusuf Hamka 23 tahun, dia diangkat anak oleh ulama besar di Indonesia, yaitu Buya Hamka. Selanjutnya, Yusuf Hamka adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Semasa kecilnya, Yusuf Hamka hidup serba keterbatasan, sehingga mengharuskan ia berjualan keliling setelah sepulang sekolah. Saat ini, Yusuf Hamka menjadi perhatian publik lantaran pribadinya yang sangat sederhana dan suka menolong orang sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan ia mendirikan warung nasi untuk kaum duafa atau orang-orang miskin yang tidak sanggup untuk makan. Kekayaan beliau yang sangat melimpah tidak membuat beliau suka pamer di media sosial dengan membeli barang-barang mewah. Sebaliknya, ia adalah Muslim keturunan Tionghoa yang dikenal sebagai sosok rendah hati. Kekayaan beliau berasal dari bisnisnya di bidang jalan tol dalam kota. Beliau adalah pengusaha sukses di bidang konstruksi. Selanjutnya, beliau ini sendiri tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga Tionghoa yang cukup terpelajar. Ayahnya bernama Dr. Joseph Suhaimi, sarjana hukum, merupakan seorang dosen dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dan ibunya bernama Suwanti Suhaimi, merupakan seorang guru. Nama Yusuf Hamka sudah sering dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses kenamaan Indonesia. Selain itu, beliau juga lebih dikenal dengan sebutan Bos Jalan Tol. Ia diketahui pernah memegang jabatan penting di PT Citra Marga Nusaphala Persada sebagai Direktur Utama dan salah satu kontraktor swasta yang banyak terlibat dalam proyek pembangunan jalan tol di tanah air Indonesia. Perjalanan hidup Yusuf Hamka sendiri terbilang unik. Di masa mudanya, beliau pernah mengenyam pendidikan di sejumlah berbagai perguruan tinggi yang ternama. Namun, semua pendidikannya tersebut tidak ia tuntaskan sampai mendapat gelar sebagai sarjana. Kehidupan yang dijalani Yusuf Hamka itu awalnya jauh dari kata mewah. Bahkan, dalam kisah perjalanan hidupnya, ia pernah tak kunjung mendapat pekerjaan. Padahal, ia telah melamar pekerjaan lebih dari 100 perusahaan. Namun, hal tersebut tidak membuat dirinya putus asa. Ia justru melakukan pekerjaan hanya dengan ikut-ikutan dengan teman. Hal tersebut tak membuat dirinya patah semangat. Justru membuat beliau itu lebih belajar dari berbagai macam kesalahan serta kegagalan yang pernah dialaminya. Usaha dan kerja kerasnya dalam mencapai kesuksesan yang ingin diraihnya dan berkat doa yang selalu dipanjatkannya, ia pun berhasil mencapai kesuksesan dan menduduki posisi sebagai Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada.
Ia selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini. Yusuf Hamka sendiri menyebut bahwa Tuhan memiliki peran yang sangat luas biasa dalam menjalani hidupnya dan menggapai kesuksesannya. Sebelum masa ia menjadi seorang direktur utama, ia juga mengalami masa-masa sulitnya atau pada masa-masa dia susah. Pada tahun 1986, beliau pernah bekerja di bidang konstruksi jalanan sebagai seorang supir traktor pembuat jalan. Nah, di situ dia sudah bekerja selama 3 tahun, di mana selama setiap bulannya ia menerima gaji sebesar 750.000 per bulannya. Di masa-masa sulitnya, Yusuf Hamka itu juga pernah menjual nasi kuning seharga 3.000. Selain menjual nasi kuning kepada kaum duafa, di situ dia juga melakukan sedekah walaupun pada saat itu dia sedang mengalami ekonomi yang sangat kritis. Kesuksesannya, ia juga dikenal sebagai sosok dermawan yang sering berbagi ke sesama manusia. Gelimang kesuksesannya itu tidak membuat ia menjadi lupa diri. Sejumlah kegiatan sosial yang sering ia jalankan seperti membangun masjid Babah Alun di sekitar Tol Depok Antasari. Bentuk masjid berarsitektur oriental itu menjadi daya tarik bagi masyarakat sekitar maupun pendatang dari luar negeri. Hingga kini, Yusuf Hamka juga sudah membangun 3 masjid sejak pada tahun 2017. Ia bercita-cita ingin membangun 1.000 masjid. Selain itu, beliau juga pernah membantu masyarakat yang terkena wabah COVID-19 pada tahun 2020. Dan selain itu, beliau juga menggambarkan dirinya yang selalu ingin tahu. Kuncinya seperti yang dia sebutkan, yaitu jangan sombong. Jangan sombong itu merupakan kunci sukses bagi seorang Yusuf Hamka. Beliau juga selalu menekankan untuk selalu peduli kepada sesama manusia, terutama yang derajatnya di bawah kita. Sekiranya biografi seorang Yusuf Hamka sebelum ia menjadi seterkenal dan sesukses ini. Motivasi yang dapat kita ambil dari beliau ialah kesuksesan berbisnis tidak hanya didapatkan secara instan. Dengan bekerja keras, mengerahkan seluruh kemampuan dan kreativitas tenaga, serta ilmu berbisnis untuk mencapai tujuan usaha yang diinginkan. Tidak hanya itu, modal awal dalam memulai bisnis adalah dengan adanya ide yang akan menjadi pondasi dalam membangun suatu usaha. Dan juga kita tidak lupa selalu berdoa menurut kepercayaan agamanya. Baiklah, sekian biografi tentang Yusuf Hamka dari kelompok kami. Saya Putri Maharani mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.